Kita mulai saja. Saya bawakan pantun dulu ya, Bu Duri dan semuanya. Ya, siap. Ya baik, suami dan istri tampak serasi, berjalan santai menikmati pagi. Hari ini sekitar aktualisasi, semoga jadi manfaat dan terinspirasi. Kota Palangkaraya tak lagi sepi, banyak pedagang juga wisatawan. Rancangan aktualisasi adalah mimpi, sekarang sudah menjadi kenyataan. Cakep. Baik, langsung saja kami persilakan Mas Abdullah Al-Mukarram untuk menyampaikan mimpi-mimpi yang telah diwujudkan. Baik, terima kasih pada Pak Rustam atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin share screen, Ibu, Bapak. Silakan. Ya. Sebelum memulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasi seminar laporan aktualisasi dari saya, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. 2-3 anak dan pergi ke laut mencari ikan. Salam saya ucapkan, presentasi saya siap dilaksanakan. Mantap. Yang terhormat Ibu Penguji, Ibu Duri SE, yang terhormat Bapak Rustam Effendi selaku coach, kemudian yang terhormat Bapak Wahyu Rajendra selaku mentor saya yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir dalam forum ini. Ya, maaf sedang loading. Judul aktualisasi yang saya ajukan adalah pengembangan media pembelajaran fisika interaktif pada PJJ masa pandemi di SMK 1 Teweh Timur. Dan ini adalah 7 kegiatan yang telah dilaksanakan. Ada 7 kegiatan. Nah, untuk kegiatan pertama, kegiatan aktualisasi, yaitu melakukan koordinasi dengan mentor terkait persiapan awal memulai kegiatan aktualisasi yang dilakukan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2021. Kemudian output yang didapatkan adalah saran dan masukan dari mentor untuk mendata terlebih dahulu jumlah peserta yang memiliki smartphone dan juga media agar segera bisa dirancang. Kendala pada kegiatan ini adalah koordinasinya tidak dapat dilakukan secara langsung karena kebetulan beliau kemarin ada tugas luar, sehingga koordinasi dilakukan dengan menggunakan PA, tapi tidak mengurangi substansi dari kegiatan tersebut. Oh, maaf. Ya. Nah, kemudian dampak jika nilai aneka tidak dilaksanakan, maka kegiatan koordinasi ini akan terdapat kendala dan tidak akan diketahui kesulitan atau kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh sekolah. Ini adalah bukti kegiatannya. Kemudian kegiatan kedua adalah merancang media pembelajaran. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 21 Agustus. Nah, jadi media pembelajaran yang dipilih adalah media pembelajaran interaktif berbasis Android dengan menggunakan beberapa aplikasi pendukung untuk membuat aplikasinya. Outputnya adalah rancangan media yang akan dibuat dan dikoordinasikan dengan rekan-rekan guru di sekolah di SMK 1 Teweh Timur. Kemudian kendala pada saat kegiatan ini adalah menentukan aset-aset yang akan dimasukkan ke dalam media yang akan dibuat nanti. Adapun dampak jika nilai AS tidak terlaksana pada kegiatan ini adalah akan
terjadi kesalahan ketika pembuatan media pembelajaran dan tidak ada arahan atau acuannya. Nah ini aplikasinya, aplikasi pendukungnya yaitu ada PowerPoint, ada website APK Builder dan eSpring Suite yang saya gunakan. Kemudian kegiatan ketiga adalah membuat media pembelajaran fisika interaktifnya. Kegiatannya dilaksanakan dengan rentang waktu yang cukup lama, 22 Agustus sampai 4 September. Kegiatannya adalah merealisasikan media pembelajaran yang sudah dirancang, yaitu aplikasi Dilan Sakti namanya. Kemudian outputnya adalah media aplikasi Dilan Sakti berbasis Android yang bisa diakses tanpa jaringan internet di HP peserta didik. Kendala dan solusinya adalah kendalanya yaitu menyatukan aset yang sudah dikumpulkan dan membuat transisi tombol navigasi dalam media pembelajaran. Juga dalam mengkonvert aplikasi perlu beberapa kali agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Dampak jika tidak terlaksana, maka akan terjadi kesalahan ketika pembuatan media pembelajaran. Jadi tidak sesuai dengan misalnya yang dipencet apa, yang keluar apa, jadi itu dampaknya. Nah ini bukti kegiatannya, di sini ada aplikasinya ketika sudah di smartphone, dan ini ada juga video convert kegiatannya. Kemudian yang keempat adalah melakukan validasi. Nah kegiatan validasi dilaksanakan pada rentang tanggal 6 sampai 8 September. Validasi bertujuan untuk memvalidasi apakah media pembelajaran yang dibuat itu layak atau tidak untuk peserta didik. Nah, pada kegiatan ini, validasi dilaksanakan oleh dua validator. Yang pertama adalah salah satu dosen pendidikan fisika di Universitas Lampung Mangkurat Banjarmasin, dan yang kedua adalah guru ketua MGMP Fisika SMK di Kabupaten Barito Utara. Kemudian output dari kegiatan ini adalah hasil validasi media pembelajaran fisika interaktif yang akan digunakan oleh peserta didik. Kendalanya, validasi tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung karena kondisi pandemi dan jarak yang jauh. Sehingga untuk pengisian rubrik validasi, validator digunakan dengan menggunakan Google Form. Dampak jika nilai AST tidak terlaksana, maka tidak akan diketahui apakah media yang dibuat itu sudah layak atau tidak untuk digunakan dalam pembelajaran. Ini dokumentasinya, dan ini ada link untuk rubrik validasinya. Yang kelima adalah melakukan uji coba media pembelajaran interaktif. Kegiatan uji coba ini dilakukan pada rekan-rekan guru dan juga peserta didik untuk mengetahui kekurangan dari media pembelajaran yang dibuat. Itu outputnya. Nah, kemudian kendalanya adalah pada saat kegiatan uji coba, beberapa siswa tidak membawa smartphone-nya. Dan solusinya adalah mengingatkan kembali, jadi ketika nanti pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan smartphone, maka siswa membawa. Dan dampaknya adalah jika tidak dilaksanakan kegiatan uji coba, maka tidak akan diketahui apakah media pembelajaran yang sudah sesuai berfungsi dengan baik. Ini dokumentasi siswa mencoba di HP mereka, smartphone mereka. Nah, kemudian ini yang keenam, melakukan aktualisasi dengan media pembelajaran fisika interaktif. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 September. Peserta didik melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Dilan Sakti di kelas, dan juga aplikasi ini bisa digunakan di smartphone mereka sebagai pendamping belajar di rumah. Outputnya adalah peserta didik merasakan kemudahan dan suasana baru dalam pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Dilan Sakti. Kendalanya, pada kegiatan ini tidak ada kendala yang signifikan yang terjadi. Kemudian dampaknya, apabila kegiatan tidak terlaksana, maka pembelajaran akan tetap seperti biasa dilakukan dan tidak ada sesuatu yang baru dan inovatif dalam pembelajaran dengan media pembelajaran peserta didik. Ini kegiatannya, dan ini ada link untuk penggunaan aplikasinya, cara penggunaan aplikasinya. Kegiatan terakhir yaitu mengumpulkan data respon peserta didik terhadap pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Dilan Sakti tadi. Kegiatan ini dilaksanakan setelah
pembelajaran menggunakan aplikasi di kelas, yaitu tanggal 14 September, bertujuan untuk mengetahui penilaian peserta didik terhadap pembelajaran fisika interaktif. Outputnya adalah mengetahui respon dari peserta didik. Kemudian kendalanya tidak ada kendala yang signifikan yang terjadi selama pembelajaran. Dampaknya jika tidak terlaksana, maka kegiatan tidak akan diketahui respon peserta didik terhadap penggunaan aplikasi Dilan Sakti dalam pembelajaran. Dan ini adalah dokumentasinya. Nah, kemudian kesimpulan dari kegiatan aktualisasi saya yaitu penerapan nilai dasar PNS dan kedudukan peran PNS dalam NKRI, yaitu aneka dan 3 nilai kedudukan dan peran PNS itu dilaksanakan mulai tanggal 13 Agustus sampai dengan 23 September 2021 di SMK Negeri 1 Timur. Dilaksanakan dengan baik serta memberikan dampak positif bagi saya sebagai penulisnya. Kemudian hasil dari kegiatan mendapat respon positif dari pimpinan karena dengan adanya pengembangan media ini dapat memberikan pengalaman baru juga kepada siswa, terutama terutama dalam penggunaan aplikasi Dilan Sakti, dan diharapkan juga bisa menjadikan motivasi untuk siswa semakin rajin belajar. Kemudian penerapan nilai-nilai dasar PNS yaitu nilai aneka dan 3 mata latihan lainnya menjadikan penulis untuk bisa lebih profesional dan berintegritas dalam melaksanakan setiap tugasnya. Dan ini saran-saran bagi BPSDM, semoga tetap mantap, tetap semangat walaupun masa pandemi, tetap mencetak ASN yang profesional untuk organisasi SMKN 1 Jawa Timur untuk terus menambah wawasan dalam penggunaan media pembelajaran seiring dengan perkembangan teknologi. Dan untuk penulis, semoga dapat menerapkan apa yang sudah didapatkan selama pelatihan dengan BPSDM tentang nilai-nilai dasar ASN. Adapun rencana tindak lanjut yang saya rencanakan adalah tetap berfokus pada pengembangan media, terutama dengan yang berhubungan dengan teknologi, agar nantinya teknologi bisa digunakan di pembelajaran, di kegiatan pembelajaran. Demikian presentasi dari saya. Salah hilaf, mohon maaf. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Abdullah Al-Mukarram. Dengan 7 kegiatan yang telah dilakukan, kita telah mendengar dengan baik apa yang telah disampaikan. Seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan Dilan Sakti telah memberikan kesaktiannya kepada SMKN 1 TW Timur. Baik, kita ingin mendengar informasi dari mentor terkait Dilan Sakti ini. Pak Wahyu Rajendra, kami mohon kesediaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wahyu kurang mungkin jelas. Ini sudah jelas. Siap, agak lumayan tapi masih agak jauh. Silakan. Oh, iya. Sudah jelas, ada suaranya. Agak lumayan Ya, ada panjang. Pak. Mohon maaf ini karena makanya saya terlambat tadi karena laptopnya bermasalah yang biasa saya pakai Zoom. Jadi Siap. saya menggunakan laptop lain. Nah, saya lanjutkan. Saya hormati Bapak Rustam Effendi dan beserta seminar laporan aktualisasi. Ada beberapa hal yang saya apresiasi dari komitmen Pak Al ini. Kalau
panggilan dari sekolah Pak Al. Iya. Yang pertama adalah masalah komunikasi, Pak. Pak Al komunikasinya saya rasa bagus. Saya amati komunikasi dengan bos kemarin. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya melihat adanya respon tepat tanggap terhadap masukan, kemudian kritik, kemudian hal-hal yang ditanyakan pada seminar rancangan aktualisasi sebelumnya. Jadi saya lihat di tentunya ada perbaikan, diperbaiki nggak seperti itu kan? Ternyata benar dilaksanakan. Kemudian sisi positif yang saya temukan dengan adanya pengembangan media pembelajaran yang dilaksanakan Pak Al ini, yaitu memberi angin segar kepada siswa-siswa kami di pelosok. Ibu Duri, sebagai informasi, sekolah kami ini tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Iya. Kata orang buta kulit. Pokoknya kalau buta, kalau malam buta, kalau siang tuli gitu kan. Nggak ada sinyal. Jadi aplikasi ini sangat membantu khususnya di daerah-daerah khusus seperti ini karena bersifat offline. Makanya saya kemarin menjelaskan ke Pak Al bahwa kita harus menunjukkan bahwa aplikasi ini benar-benar bisa digunakan secara offline. Ternyata memang benar pada pelaksanaannya memang offline dan bagus untuk masuk ke dalam siswa karena siswa ini kesehariannya menggunakan alat-alat gadget gitu ya, maunya ikut gaya-gaya kota juga, jadi tersalurkan lah bakat mereka dari yang main game offline jadi belajar offline. Saya apresiasi. Kemudian harapan besar yang saya inginkan adalah seperti janji saya menggunakan itu janji ya, janji Pak Al bahwa akan tetap melanjutkan pengembangan media pembelajaran ini bukan hanya untuk kegiatan aktualisasi ini saja, tapi kedepannya untuk pengembangan di sekolah kita. Saya kasih aplaus dulu buat Pak Al karena ada beberapa kasus Pak Al ini ada terkendala karena istrinya sakit kemarin Pak, saya cerita sedikit. Tapi masih bisa melaksanakan dengan baik tugas Pak. Ada semangat terus ya para peserta aktualisasi, semoga sukses. Amin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyu Rajendra, Bapak Mentor yang memberikan penguatan beberapa hal yang saya tangkap. Mudah-mudahan saya tidak keliru mencatat komunikasi Pak Abdullah dengan mentor maupun dengan guru-guru lain bagus. Kemudian masukan-masukan ditanggapi dengan baik. Bakat siswa juga lewat Dilan Sakti ini tersalurkan seperti siswa pada umumnya di kota-kota begitu. Kemudian beliau punya harapan besar ini tetap berlanjut, akan tetap dilanjutkan maupun dikembangkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin itu yang catatan kami yang bisa terdengar. Mudah-mudahan juga tidak salah saya mencatat apa yang disampaikan Bapak Mentor. Terima kasih Pak Wahyu, dan kami selalu mohon dukungan untuk peserta kita ketika mereka sudah menjalani aktivitas hari-hari seperti umumnya para guru yang sudah mengajar di sana setelah mereka menjadi PNS nanti. Baik, tibalah giliran kita ingin mendengarkan barangkali interaksi antara penguji kita dengan peserta. Mungkin karena ini penguji kita baru, tidak mengikuti dari rancangan, jadi kami menyesuaikan saja apa yang ingin beliau berproses dengan peserta begitu. Dipersilakan Ibu Dori. Baik, terima kasih Bapak Coach, Bapak Rustam Effendi. Terima kasih, salam kenal Pak Mentor, salam kenal. Saya Ibu Duri dari BPSDM Papua.
benar. Pada rancangan aktualisasi kemarin sebagai penguji itu adalah Ibu Lis Fahimah ya Pak Rustam. Iya, betul. Iya, Bu. Lis Fahimah, saya sebagai pengganti, kebetulan Bu Lis Fahimah sedang berhalangan. Penguji dadakan ceritanya seperti itu ya Pak Rustam. Iya, Pak betul. Mentor, maaf. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Pak Rustam, Pak Mentor, Pak Ya. Al-Mukarramah terhadap capaian aktualisasinya atau kegiatan aktualisasinya yang dilaksanakan selama masa habituasi. Sekilas, sepintas, karena saya tidak seperti Pak Rustam ulas tadi, karena saya tidak berada di tengah-tengah kita saat seminar rancangan itu. Sekilas gambaran yang saya terima dan saya tangkap itu keren banget. Saya bilang seperti ini karena Pak Abdullah Al-Mukarramah SPD, karena memang penyesuaiannya itu terhadap lingkungan anak-anak yang sekarang, anak-anak milenial yang bangun tidur saja yang dipegang dulu itu adalah smartphone. Berdoanya lupa kadang-kadang, smartphone-nya yang pegang. Itu penyesuaian itu, kemudian adaptasi itu, kemudian mendukung minatnya saja. Memang karena anak-anak sekarang yang dipegang adalah smartphone atau gadgetnya, luar biasa keren. Karena saya juga dulu waktu SMA itu anak IPA, Pak, dan rekan. Di fisika itu adalah pelajaran yang sangat pelajaran momok lah buat saya, dan matematika. Luar biasa, tidak banyak kata saya Pak Rustam. Siap. Hari ini tanggal 1 Oktober 2021 kita akan dengarkan bersama paparan dari laporan aktualisasi Saudara Abdullah Al-Mukarramah SPD, dan saya nyatakan diterima. Sip, mantap. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Baik, Terima terima kasih kasih. Pak Rustam, Pak Mentor, Al, semangat. Pesan Oke, Bu. satu, ini tidak menjadi tidak terhenti sampai di sini. Bukan merupakan hanya sebagai formalitas, karena ini adalah pemenuhan syarat di 4 agenda yang harus dilakukan oleh peserta latsar, tetapi ini terus berlanjut. Keren, mantap. Siap. Terima kasih Bu. Baik, saya kembalikan ke coach. Terima kasih Ibu Dori atas motivasinya buat teman-teman dan juga atas pengesahannya ini secara lisan. Insya Allah menyusul secara tertulis melalui barcode. Alhamdulillah Mas Abdullah Al-Mukarram diterima, dan insya Allah gerbang kesuksesan sudah terbuka begitu. Tinggal penutupan hari Senin besok, penutupan latsar. Ya, Amin. barangkali demikian dari Ibu Penguji. Terima kasih Bu Duri, terima kasih Bapak Mentor, Pak Wahyu. Mohon dukungan selalu buat teman kita di lapangan atau di sekolah. Mas Abdullah Al-Mukarram, semangat, dan silakan menutup dengan resmi paparannya. Baik, terima kasih Ibu Penguji atas pengesahannya, atas masukannya. Kemudian terima kasih kepada Bapak Wahyu Rajendra atas penguatannya. Baik, sebelum saya menutup presentasi saya, tadi pembukaan saya awali dengan pantun, maka penutupnya juga saya akhiri dengan sebuah quote. Jadi mengutip dari kata-kata Albert Einstein bahwa saja hidup ini seperti mengayuh sepeda. Agar tetap seimbang, kita harus tetap mengayuh. Jadi tetap terus belajar agar tetap kita bisa membalanskan antara dunia dengan akhiratnya. Terima kasih, saya Abdullah Al-Mukarram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Mas Abdullah Al-Mukarram. Baik, demikian. Terima kasih Bapak Mentor. Kami tidak menahan jikalau ada kesibukan dari Bapak Mentor terkait dengan kegiatan selanjutnya, kami menyesuaikan saja.